KPKBB pada waktu itu ya dengan kekuatan berbagai macam elemen di Bandung Barat kemudian bisa memekarkan Kabupaten Bandung Barat dari Kabupaten Bandung. Itu kekuatan sebuah kerjasama yang luar biasa kan? Iya. Nah hari ini apakah kekuatan ini masih ada nggak? Kok kenapa ketika hari ini kita sudah punya rumah sendiri, kapasitas kita kok menjadi lemah? Gini, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi hari ini saya dalam acara Temu Tokoh di Kabupaten Bandung Barat, salah satu tokoh pemekaran Kabupaten Bandung Barat. Hari ini kita akan bincang-bincang terkait dengan seputar Kabupaten Bandung Barat ya. Karena hari ini anggap ini adalah pakar atau bidannya Kabupaten Bandung Barat ya. Jadi teman-teman semuanya bisa menyimak apa nanti statement yang akan disampaikan oleh salah satu tokoh pemekaran Kabupaten Bandung Barat. Tentu hari ini saya sudah bersama Kang Asep Ado Suhardi. Siap. Terkenalnya dia namanya populernya adalah Kang Ado. Wah, Kang Ado. Kumaha Kang sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hatur nuhun pisan hari ini ya Kang Ado sudah bisa ketemu dengan saya, kita bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa bincang-bincang sambil ngopi kita Kang. Ngopi. Karena sejarah awal kemerdekaan Dari Indonesia pun adalah berawal dari ngopi. segelas kopi dan sebatang rokok, kira-kira seperti itu. Dan mungkin Bandung Barat juga begitu ya Kang? Begitu. Oke. Kayak pertanyaan pertama gini Kang, jadi merasa reus lah ya, saya sebetulnya masih ada tokoh-tokoh Kabupaten Bandung Barat yang hari ini masih intens mereview ulang terkait dengan kondisi Kabupaten Bandung Barat. Dan kebetulan bahwa Kabupaten Bandung Barat itu baru saja ulang tahun yang ke-18, Kang Asep kan begitu ya? Betul. 18 tahun usia Kabupaten Bandung Barat. Nah mungkin dari tokoh pemekaran Kabupaten Bandung Barat, bagaimana melihat dan menakar 18 tahun Kabupaten Bandung Barat ini, apakah sudah sesuai dengan tujuan pemekaran yang pernah Akang gaungkan, kira-kira begitu? Terima kasih Kang Obun. Pada pemirsa, semoga kita sehat semua. Amin. Saya ketemu adik saya ini, Kang Bubun tidak disengaja nih. Saya pikir jalan di posisi. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Kang Bubun, saya akan buka dulu ya. Sesungguhnya Kang Bubun ini dulu ketika saya memperjuangkan berdirinya Kabupaten Bandung Barat, saya pernah mengumpulkan mahasiswa-mahasiswi yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Itu tidak kurang dari 60 sampai 70 mahasiswa yang dikomandai oleh Kang Bubun. Kalau Kang Bubun masih ingat nih, saya kumpulkan waktu itu di Desa Kertajaya, difasilitasi oleh almarhum Bapak Ibrahim, kepala desa. Masih ingat Kang Bun? Ya. Nah, Forum Mahasiswa Bandung Barat FMBB. Forum Mahasiswa Bandung Barat itu. Tujuan pada saat itu saya mengumpulkan para mahasiswa itu karena saya sadar terbentuknya Kabupaten Bandung Barat ketika terbentuk ini tidak akan bisa sempurna. Dan ini harus ada estafet kepemimpinan. Makanya saya kumpulkan, dipersiapkan pada saat itu. Maka saya sangat gembira ketemu hari ini, ketemu Kang Bubun untuk membuka memorinya pada apa yang saya ceritakan pada saat itu. Bahwa Bandung Barat itu bukan untuk dinikmati oleh kita-kita yang memperjuangkan dulu, tapi untuk anak cucu kita. Itu saya masih belum lepas dari kepala saya. Dan saya tidak berkuar-kuar saya pejuang, saya apa, itu orang lain yang menyebut. Dan saya meyakini sejarah itu tidak bisa direkayasa, sejarah itu penuh fakta, sejarah itu berdokumen. Itu. Menyangkut pertanyaan Kang Bubun, perlu diketahui dan baru terungkap hari ini bahwa selama 18 tahun ulang tahun KBB, satu kali pun saya belum pernah datang ke undangan di Pemda Kabupaten Bandung Barat. Kenapa? Karena itu merupakan nadar saya. Cita-cita terbentuknya Kabupaten Bandung Barat itu untuk pemerataan pembangunan, salah satunya ya, dan untuk mensejahterakan masyarakat. Dan itu harus tidak ada korupsi kan begitu.
cita-cita itu tercapai kalau korupsinya tidak ada, kan itu. Pada hari ini, kenapa saya belum datang? Karena puasa saya takut batal. Sehingga saya tidak mengikuti saya tidak melarang kawan-kawan saya datang pakai batik, pakai benok, pernah itu. Dan satu kali pun saya belum pernah datang. Artinya sesungguhnya perjuangan Kabupaten Bandung Barat ini belum selesai dan wajib diteruskan oleh generasi Kang Bubun. Karena kalau saya melihat generasi yang ada sekarang itu intelektualnya tinggi, akademisi. Kang Bubun sendiri kan sekarang saya dengar udah lulus S2, bahkan udah ke S3. Itu harusnya diteruskan perjuangan ini sehingga roh perjuangan terbentuknya Kabupaten Bandung Barat bisa segera terwujud. Kalau hari ini masih belum sesuai dengan tujuan terbentuknya Kabupaten Bandung Barat. Itu Kang Bubun. Jadi gini, ya itu secara historis ya, bahwa hari ini ada nazar yang dilakukan oleh Akang itu kan adalah sebuah sikap, kira-kira begitu ya, itu sebuah sikap. Nah hari ini kan artinya perjuangan dan sikap salah satu tokoh pemekaran Kabupaten Bandung Barat ini apakah sudah berbanding lurus dengan capaian, kan kira-kira begitu. Nah ini kan menjadi sebuah kontradiktif antara sebuah keikhlasan sebuah perjuangan dengan kondisi objektif hari ini, kan kira-kira begitu Kang. Tadi usia 18 tahun ini sebetulnya ketika memang memandang Bandung Barat ini belum sampai pada titik tujuan yang hendak dicapai, kemudian yang harus bertanggung jawab siapa? Sikap itu kan sikap pribadi saya. Dan saya tidak mengajak kawan-kawan, tidak memprovokasi kawan-kawan. Yang bertanggung jawab justru ini merupakan tanggung jawab yang sifatnya kolektif. Lemur urang, rek diurus kusaha, lamun teu ku urang. Makanya pada saat itu, saya mengumpulkan para generasi muda, mahasiswa kalau pada saat itu, Kang Bubun pada saat itu paling semester 4 lah. Pada saat itu atau semester 5. Baru semester 2. Oh, baru semester 2. Sudah terpikirkan oleh saya. 20 tahun ke belakang, sudah terpikirkan bahwa Bandung Barat akan menemui fase ini. Saya menilainya, tiba-tiba ada A, ada B, yang jadi bupati lah. Saya tidak akan menyebut nama. Pasti kalau dipikirnya oleh emosi, kok begini Bandung Barat. Saya menilainya, saya menelaahnya dengan usia yang ada pada diri saya sekarang, ini hanya pelengkap sejarah. Memenuhi sejarah, memenuhi jalan cerita, mungkin agar lebih sempurna. Justru saya menekankan terhadap generasi muda, lanjutkan perjuangan ini, supaya daya otonomi ini benar-benar terwujud. Hari ini memang masih jauh, masih diperjuangkan, tapi saya yakin karena generasi mudanya, saya melihat generasi muda begitu tumbuh, mudah-mudahan bisa segera tercapai 5 atau 10 tahun yang akan datang. Oke, Kang. Jadi begini, mereview kembali terkait dengan daerah otonom baru, yaitu adalah Kabupaten Bandung Barat, kan kira-kira begitu. Nah, ketika hari ini memandang bahwa capaian tujuan itu memang belum tercapai di Kabupaten Bandung Barat, lantas kemudian apakah ini adalah bentuk daripada lepas tanggung jawab para pendiri atau memang di luar kendali, kan kira-kira begitu? Kejadiannya seperti ini, kalau saya hanya tidak bisa diutarakan secara gamblang, karena mungkin banyak pihak yang tidak akan menerima. Kenapa Bandung Barat terjadi seperti saat ini? Ini adalah kesalahan masa lalu. Kesalahan yang tidak bisa dibendung oleh KPKBB. Tidak bisa dibendung oleh para pendiri. Karena ketika tank Bandung Barat jadi, di situ KPKBB sudah tidak bisa apa-apa. Hanya bisa mengingatkan. Karena sudah ada kebijakan pemerintah. Pada saat awal terjadinya Kabupaten Bandung Barat, saya masih punya dokumen bahwa saya mengajukan eselon 2 awal waktu itu seharusnya tidak dilimpahkan dari Soreang. Harusnya mengambil dari wilayah-wilayah yang klasifikasinya eselon 2, katakanlah eselon 2 plus. Yang pengetahuannya lebih di atas rata-rata untuk mempercepat mengejar ketertinggalan Kabupaten Bandung Barat. Tapi ini kita tidak bisa masuk di ranah tidak itu. bisa masuk di ranah itu karena sudah ada kebijakan pengendali pemangku kebijakan pada saat itu. Oke, berarti rekomendasi KPKBB pada waktu itu lemah dong.
jangankan rekomendasi KBP pada saat itu lemah, sampai hari ini pun sesungguhnya sejarah dibiaskan. Bahkan birokrat dan pejabat pun tidak mau ada sejarah yang utuh. Tidak pernah ada mendalami itu. Karena banyaklah yang saya perlu ceritakan. Tapi saya yakin awal akhir tujuan ini akan terungkap dan akan tercapai. Oke, berarti ada titik kelemahan di situ bahwa ketika hari ini posisi KPKBB ketika berhadapan dengan sebuah kekuasaan tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa karena di situ ada regulasi. Begini, jadi kan begini. KPKBB pada waktu itu ya dengan kekuatan berbagai macam elemen di Bandung Barat kemudian bisa memekarkan Kabupaten Bandung Barat dari Kabupaten Bandung. Itu kekuatan sebuah kerjasama yang luar biasa kan? Yeah. Nah hari ini apakah kekuatan ini masih ada nggak? Kenapa ketika hari ini kita sudah punya rumah sendiri, kapasitas kita kok menjadi lemah? Gini, kami para pendiri sebagian sudah meninggal. Kekuatan itu saya akui pudar. Dan kami sudah malu, kami hanya cukup mengingatkan saja. Justru saya menekankan kemajuan wilayah Kabupaten Bandung Barat ada di tangan masyarakat Kabupaten Bandung Barat, terutama generasi muda, akademisi muda, intelek muda, itu harus memangku amanah itu. Itu baru Kabupaten Bandung Barat bisa tercapai sesuai cita-cita. Kalau mengandalkan kelompok-kelompok, katakanlah seangkatan kami ini, bahkan ada yang apatis, ada yang jenuh melihat KBB seperti ini. Nah, ini kalau toh ngomong begini, Mekarsari menganggapnya musuh. Kelompok di wilayah Pemda itu dikritik itu dianggapnya musuh. Padahal itu sebuah cita-cita daerahnya, cita-cita yang punya rumahnya, ingin sejahtera, mensejahterakan masyarakatnya. Oke. Harapan Akang itu sebetulnya yang diharapkan banget saat ini tuh seperti apa sih Bandung Barat itu? Ini, waktu awal Bandung Barat jadi, perbedaan APBD aja dengan Soreang itu hanya 1 triliun. Sekarang sudah hampir beda 4 triliun. APBD ya. Nah, terus kenapa Soreang mempertahankan? Waktu itu tempat wisatanya lumbung Soreang itu Lembang. Sekarang Lembang dengan Ciwidey juga hampir udah sama. Bahkan Lembang makin semeraut. Macetnya apanya tidak. Pelebaran wisata juga sudah tidak ada. Itu artinya mengelola ini belum beres. Hanya pejabat hanya mengiklankan, berstatement bahwa potensi itu, potensi ini, makanya dimengkarkan udah tahu potensinya harus seperti apa. Gitu. Jadi ini kan kita berbicara tentang historis beberapa tahun ke belakang kan kira-kira. Di kepemimpinan kita hari ini kan baru sekitar 125 hari lah. Ada kan kira-kira begitu ya? Mau mencapai 4 bulan kira-kira gitu kan kepemimpinan hari ini. Ada nggak harapan apa Akang di kepemimpinan hari ini? Dan bagaimana dalam konteks kacamata Akang selaku tokoh pemekaran Bandung Barat di kepemimpinan hari ini? Kira-kira gitu. Kepemimpinan hari ini, saya melihat kan begini. Ada bupati, gubernur di setiap wilayah. Kalau begitu terpilih, katakanlah bupati sebelumnya, jalan licir, pendidikan gratis. Hari ini, mohon maaf, itu kawan saya. Baik Pak JJ maupun Pak Asep Ismail, saya dekat. Terobosannya, apa jangka pendek yang mau dicapai? Apa jangka panjang mau dicapai? Saya belum mendengar itu. Yang ada sekarang dia tidak salah. Ngontrol jalan, ngontrol sekolah. Saya ingatkan, ya saya sama-sama berpikir, kalau persoalan jalan, persoalan sekolah roboh, persoalan rumah tidak layak huni, tidak terbentuk Kabupaten Bandung Barat pun itu akan dibangun oleh Soreang. Karena itu merupakan kewajiban pemerintah, uang pajak. Jadi bukan misi kalau itu, bukan misi dan visi. Jadi saya berharap Pak JJ ini ada terobosan yang luar biasa dalam kondisi Bandung Barat yang sedang sakit. Saya menangkap obrolan Akang bahwa hari ini kegiatan-kegiatan seperti itu kan kegiatan normal. Normal. Itu biasa saja. Rutin. Karena anggarannya pun ada. Dan itu memang satu keharusan. Pelayanan dasar. Gitu. Yang mungkin Akang butuhkan hari ini adalah merupakan sebuah inovasi baru. Karena mungkin daerah itu adalah membutuhkan sebuah inovasi bagaimana daerah itu bisa maju. Contoh misalkan bisa melakukan sebuah terobosan dalam bentuk kebijakan atau dalam bentuk-bentuk yang lain itu mungkin yang diharapkan. Kan begitu ya.
misalkan ada hal-hal yang berbeda, misalkan daripada sisi kultur dan kebiasaan masyarakat Bandung Barat, bagaimana untuk Bandung Barat ini bisa lebih maju? Mungkin harapannya kan ke sana. Iya, betul, Inovasi betul, apa nanti betul. yang bisa bisa disuguhkan Ini, oleh kepemimpinan hari ini kan kira-kira gitu. Itu betul. menurut Akang memang belum ada. Belum ada, Ah, tapi kenapa Pak JJ suaranya begitu di luar dugaan ya? hmm, Suaranya begitu membludak, eh, bisa menang di atas 100.000 hmm, dengan nomor duanya. Ada iklan, ada kampanye Pak JJ yang cukup bisa menarik, diharapkan menariknya. menarik untuk masyarakat. Dan saya meyakini karena saya pernah diskusi, Pak JJ sendiri sudah paham penyakit di Kabupaten Bandung Barat ini adalah korupsi. Hmm, Itu dibuktikan berkali-kali. hmm, Banyak pejabat yang tersandung. hmm, Pak JJ pernah beriklan seperti ini. Kami akan ketika kami jadi, karena kami takut, kami akan menggandeng KPK. hmm, Dan tidak boleh macam-macam di Bandung Barat. hmm, Kami akan bersihkan. Hal itu, langkah-langkah itu yang kita tunggu, belum terlihat. hmm, Belum terlihat dari Pak JJ langkahnya. Karena kita kan sebagai, anggaplah pengamat atau penonton, hmm, langkah itu dari Pak JJ belum terlihat. oke, Kerjasama dengan KPK, kerjasama dengan Kejagung. hmm, Atau Pak JJ mendeklarasikan diri di lapang Mekarsari. Kalau ada yang ada yang korupsi, saya yang bertanggung jawab. Saya jamin birokrat eselon betul. 4, eselon 3, eselon 2 tidak akan ada yang korupsi. Itu yakin perubahan simpati Pak JJ ini akan luar biasa dan akan menjadi pembeda dari yang lain-lain. Karena Oke, penyakit utama di KBB itu. oke. Jadi konteksnya begini, misalkan itu kan dalam bentuk iklan, Ya, stop korupsi gitu. Memang nyetop korupsi itu sama dengan nyetop angkot kan beda, beda. ya kan betul Beda. kan? Nah berarti cara nyetopnya tuh seperti apa? Ini apa namanya konteks pelaksanaannya seperti apa belum belum ada range-nya begitu. Saya belum melihat langkah-langkah Oke. itu. Tapi itu tetap akan tagih. Saya sebelum dilantik udah nagih Oke, di salah udah. satu media. Oke. Pak JJ segera realisasikan janji itu. Hmm, Pak JJ datang ke Kejagung, minta kerjasama. Saya kerjasama, minta diawasi yang ketat. oke. Ada anak buah saya yang korupsi, tangkap. Ke Oke. Kejagung, ke KPK, atau ke Polda, kemana lah. Begini, kalau misalkan itu adalah merupakan sebuah tawaran yang menarik di Kabupaten Bandung Barat, yang kemudian hari ini menganggap bahwa Pak JJ baru 120 hari kan Ya, berbicara tentang kepemimpinan di Kabupaten Bandung Barat. Kemudian menakar daripada hal itu menurut saya begini, apakah hari ini Pak JJ ketika memang inovasinya belum terlihat dan sebagainya, apakah itu adalah bentuk dari sebuah kehati-hatian? saya melihat dia masih mempelajari kultur, Hmm, mempelajari apa yang dibutuhkan, mungkin itu. hmm. Itu saya tidak paham. Tapi tidak salah juga Bandung Barat dijadikan sebuah objek pembelajaran menurut tokoh pemekaran. Harusnya ketika kan Pak JJ datang ke Bandung Barat, sebetulnya Pak JJ udah tahu Iya. situasi Bandung Barat seperti ini. Hmm, Udah tahu. hmm, Tinggal tinggal langkah Pak JJ. Makanya ini yang saya tunggu. hmm, Pak JJ mau kapan nih? Mau kapan nih? Season ini dilakukan. Kita mengawasi aja. Proyek-proyek sekarang udah tayang. hmm, Ada KKN-nya enggak? hmm. Karena di Bandung Barat itu tidak ada rahasia. Tenang aja. Hmm, Kalau ini slow, kita menonton Bandung Barat ini. Tembok pun bisa bicara. hmm, Paket A, paket B, paket C. Milik siapa itu akan ketahuan kalau di KBB. hmm, Nah, saya ingatkan itu ke Pak JJ. Jadi langkah-langkah janji itu yang ditunggu itu yang menggembirakan itu ketika Pak JJ kerjasama dengan KPK, datang ke KPK, minta diawasi, datang ke Kejagung, datang ke seluruh APH, awasi KBB. hmm. Nah, itu baru masyarakat Bandung Barat akan lain menilai Pak JJ. Oke, tapi secara tidak langsung bahwa Akang masih punya harapan besar untuk Pak JJ. Masih, ini baru 120 hari kan? 120 hari. Nah, Oke, kita tunggu Kang. aja gebrakan dia. Next, kita akan lanjut terkait begini. Arus publik hari ini misalkan dengan brandingnya Pak JJ mengatakan begini, bahwa hari ini Bupati Bandung Barat itu misalkan aware terhadap aspirasi masyarakat. Buktinya kan datang ke jalan, meninjau kemana. Itu kan arus publik akan terlihat dan itu akan menambah sebuah kepercayaan publik, betul. Nah, tapi kan begini Kang, bahwa ketika hari ini publik percaya terhadap kepemimpinan Pak JJ, karena memang baru 120 hari misalnya, kan begini, harus berbanding lurus dengan kapasitas birokrasi Kang.
Betul. Kalau misalkan 90% misalnya hari ini masyarakat Bandung Barat percaya terhadap Pak J, akan tetapi masyarakat Bandung Barat di sisi lain tidak percaya terhadap birokrasi hanya 50%, artinya capaian kepemimpinan Pak JJ tidak berhasil dong. Nah, Begini, bagaimana sikap Akam menyikapi terkait dengan birokrasinya gitu loh? Pak JJ, kalau melakukan terus kontrol ke jalan, kontrol ke bangunan-bangunan roboh, kontrol ke rumah tidak layak huni, kontrol ke eh, sungai yang mampet, Hmm, ini Pak JJ akan ke tidak akan tertahan oleh situasi itu. hmm, Karena Pak JJ tidak mengontrol apakah itu masuk DPA, hmm, apakah itu dianggarkan. hmm, Ketika satu titik awal bulan ini akan dibangun. hmm, Ketika anggarannya tidak ada mau seperti apa. hmm, Sedangkan penganggaran itu berjenjang. hmm. Tidak bisa ini bangun Pak Kadis, ini bangun Pak Sekda, tidak bisa. Ada mekanisme. Ada mekanisme. Hmm, Ini harus seiring dengan penganggaran. hmm, Nah, ini jadi nanti Pak JJ ketika terus melakukan seperti hal ini, nanti masyarakat paham. hmm, Karena masyarakat itu ketika Pak JJ datang, dalam pikirannya seminggu 2 minggu lagi akan dibangun. hmm. Karena masyarakat sedikit sekali yang paham mekanisme itu. Betul. Jadi justru saya mengkhawatirkan kalau Pak JJ melakukan hal ini terus, ketika tidak terrealisasi karena anggarannya tidak tersedia, Hmm. ini akan berbalik jadi Ah. negatif ke Pak JJ. Oke, karena kan begini ada peribahasa begini mengatakan bahwa ucapan seorang pemimpin itu adalah menjadi aturan. Legitimis. Legitimasi kan Ya, kira-kira gitu. begitu. Mungkin itu yang dikhawatirkan Itu yang oleh Akam. dikhawatirkan, Oleh sebab saya. itu artinya bagaimana hari ini Pak JJ membangun sebuah harmonisasi dengan Ya. birokrasi. Iya, harus. Pandangan hari ini birokrasinya mumpuni nggak? Ketika Pak JJ ingin lari gitu, apakah hari ini birokrasinya siap untuk berlari bersama? Pak harusnya kan Pak JJ memanggil satu-satu dinas Hmm, dan Pak JJ harus paham, harus bertanya terhadap kepala SKPD lah, kepala OPD, problemnya apa di satu dinas ini. Misalkan PUPR, jalan yang dibutuhkan berapa, Perkim, rumah yang perlu diperbaiki berapa, atau apalah. Sesuaikan, panggil TAPD, ini keperluan, ada nggak anggarannya? Baru umumkan, ini tahun sekian dia akan dibangun, ini tahun sekian akan dibangun. Ini tidak berbanding itu. Nah, ini yang khawatir justru. Oke, berdasarkan informatif kan begini Kang, bahwa hari ini SKPD agak sedikit lambat. Contoh misalkan dalam sebuah penyajian data yang dibutuhkan oleh Bupati. Betul nggak seperti itu? Saya tidak melihat itu. Kalau ketika Bupati minta, tidak ada satu SKPD yang berani nolak dan tidak mengasih. Saya tidak melihat itu. Tidak melihat. Dan ada TAPD, Pak JJ itu harus benar-benar harmonis dengan TAPD. TAPD yang lebih tahu anggarannya. Itu yang disebut efisiensi. Efisiensi itu bukan karena efisiensi, bukan. Efisiensi itu dilemparkan anggarannya ke yang lebih bermanfaat terhadap masyarakat. Kalau yang tadi, misalkan Pak Bupati manggil kepala dinas Kominfo misalkan, Ya. minta data, terus nggak mungkin. Detik itu juga harus memberi kewajiban memberi dan kewajiban memberi informasi, kewajiban melayani terhadap atasan, begitu. Oke. Tapi kemarin ada satu kasus di Padalarang terkait dengan pembangunan jembatan yang roboh. Bahwa itu kan harus ada sebuah sandaran pembangunan, walaupun misalkan itu jalannya adalah merupakan jalan desa, tetapi paritnya adalah masuk di PUTR dan kemudian pihak desa itu meminta sebuah rekomendasi terhadap PUTR. Ternyata sampai dengan hari ini belum ada kan? Itu kebetulan di wilayah saya. Oh iya, benar. Itu kebetulan di wilayah saya. Dan saya pun mempertanyakan hal itu. Itu bahkan perlu koreksi semua pihak. Saya telepon camatnya, saya telepon kadesnya, saya telepon kadisnya. Itu sebenarnya itu. Kata camat ini udah beres. Kata Pak Kadis ini udah beres, tanggung jawab desa. Nah, saya sarankan ke desa kalau benar ini tanggung jawab desa, ya udah kerjasama aja. Lapor ke pihak kepolisi ini karena sifatnya darurat, anggarannya belum turun, mau ngambil dulu karena saya tahu desa ini biasanya kerjasama dengan toko material, begitu. Tinggal bangun dulu, itu kepentingan masyarakat dan tidak seberapa itu sesungguhnya. Itu hal-hal yang kecil. Hal yang kecil tidak beres, sampai hari ini pun belum beres. Nah, itu perlu evaluasi kalau saya. Saya tidak menyalahkan desa, tidak menyalahkan kecamatan, tidak menyalahkan PUPR, tapi itu dievaluasi dan disimpulkan oleh Bupati.
sebagai pengambil keputusan, sebagai komando. Oke, berarti itu adalah harus ada sikap yang Harus ada sikap yang serius jelas. kira-kira Serius gitu. itu. Nah, makanya hari ini Karena berbicara kecil itu masalah itu. bahwa hari ini berkata begini, bahwa hari ini keseriusan untuk bagaimana hari ini Bandung Barat menjadi sebuah harapan daripada tokoh pemekaran Bandung Barat itu serius nggak sih ngurus Bandung Barat? Kalau yang benar, gini, yang tadi ketika Pak JJ kampanye, kurang lebihnya gini, dan dijamin kalau Pak JJ ada ngapain-ngapain, kata pejabat teras ya, saya yang bertanggung jawab. Sebenarnya harapan dari Pak JJ itu membenahi penyakit yang ada di KBB yang disebut korupsi. Pak JJ, kalau soal membangun Pak JJ itu dilakukan oleh SKPD selesai. Pak JJ pakai staf ahli, pakai tim, saya udah menyarankan dari awal sesuai dengan keinginan Pak JJ. Pak JJ serius saja menghilangkan korupsi di KBB, sudah nama Pak JJ itu. Karena penyakit yang ini sulit, susah. Oke, Kang, begini. Kan begini, ketika seseorang ingin memperbaiki sebuah ruang atau sebuah tubuh yang dianggap terdiagnosa itu sakit, misal nih Bandung Barat, kan perlu diidentifikasi masalahnya apa. Nah, hari ini menurut pandangan Akang bahwa Bandung Barat sudah mengidentifikasi masalah belum? Jadi tidak mungkin bisa memperbaiki Bandung Barat kalau misalkan kita belum mengidentifikasi masalah. Saya menyarankan dari awal ke Pak JJ menggandeng konsultan yang tidak ada kepentingan. Bahwa konsultan ahli pemerintahan, akunting yang mahir, dan tidak ada kepentingan di KBB. Saya sudah menyarankan hal seperti itu. Jadi kalau konsultannya ada kepentingan juga, itu akan lebih ngaco. Justru saya sudah menyarankan dari awal, baik di statement maupun langsung. Dan saya sudah sampaikan ke wakil bupati. Kang, di KBB ini kalau ngaspal jalan, membangun bangunan yang roboh, membangun sekolah, tidak perlu ada Bandung Barat. Di Bandung Barat itu ada sebuah penyakit yang perlu disembuhkan. Apa jawaban Pak Wakil waktu itu? Sudah paham. Disitulah optimis saya ada. Gitu. Oke. Jadi mungkin di beberapa bulan yang akan datang mungkin akan lebih terlihat mengevaluasi secara umum di kepemimpinan hari ini. Kan kita nanti kemarin adalah berbicara tentang kepemimpinan di masa lalu kira-kira begitu ya. Ternyata belum tercapai apa yang diharapkan kan kira. Mudah-mudahan di kepemimpinan yang akan datang hari ini Akang masih menaruh sebuah harapan besar lah kira-kira gitu. Mudah-mudahan apa yang menjadi sebuah visi misi dan tujuan daripada kepemimpinan hari ini dapat tercapai, mungkin itu harapan Akang. Nah, mungkin pesan Akang hari ini untuk pemerintah Bandung Barat, untuk masyarakat Bandung Barat, untuk generasi Kabupaten Bandung Barat seperti apa? Gini, sebenarnya dalam diri Pak JJ itu punya potensi untuk memajukan Kabupaten Bandung Barat. Potensinya itu, saya tahu Pak JJ itu punya jaringan yang sangat cukup luas, punya hubungan dekat dengan pemerintahan pusat. Pak JJ komunikasinya dengan pemerintah pusat, dengan provinsi, pemerintah di pusat, dan itu ada kedekatan emosional beliau itu, sehingga bisa mengatasi penyakit-penyakit yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Sehingga sampai hari ini saya masih berharap, artinya masih ada rasa optimis bahwa ini akan berubah sesuai harapan dan sesuai yang dikampanyekan oleh Pak JJ waktu kampanye. Oke, jadi masih ada sebuah harapan besar ya. Mudah-mudahan misalnya ke depan Bandung Barat ini memberikan sebuah kado istimewa. Salah satunya kepada para pendiri-pendiri Kabupaten Bandung Barat ya. Nah, mudah-mudahan itu teman-teman. Jadi hari ini mengupas terkait dengan persoalan, mereview kembali, merefleksi kembali terkait dengan Kabupaten Bandung Barat. Dan ternyata apa yang menjadi tujuan daripada pemekaran belum tercapai seutuhnya. Tetapi hari ini salah satu tokoh Kang Ado ini adalah memiliki harapan besar bahwa Bandung Barat hari ini bisa lebih baik daripada sebelumnya. Dan mudah-mudahan di tahun yang akan datang, di ulang tahun Bandung Barat yang akan datang, memberikan kado terindah untuk Bandung Barat atas kepemimpinan Pak JJ. Kan begitu ya, harapannya seperti itu mungkin. Ayo Pak JJ semangat. Oke, Pak JJ semangat. Terima kasih Kang, hatur nuhun. Hari ini sudah bisa ngobrol-ngobrol terkait dengan refleksi 18 tahun Kabupaten Bandung Barat. Artinya kalau tokoh Bandung Barat hari ini masih punya optimisme, anak muda akan lebih punya optimisme. Oke. Terima kasih Kang, hatur nuhun. Sehat-sehat selalu. Amin, amin, amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.